Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari VR7 ingin menjelaskan hasil dari kerja kami dengan kerja tugas kami UTS pemrograman visual 2025-2026. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tongam Projono Manurung dengan NIM 12S25007 dengan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Kristana Umi Silalahi dengan NIM 12S25041. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami kerjakan pada tugas UTS kami kali ini dengan 5 soal, yaitu daftar soal yang pertama menghitung nilai faktorial rekursi, lalu jumlah deret Fibonacci, analisis nilai mahasiswa, cek bilangan prima dan deret zeta deret, lalu juga ada simulasi kalkulator sederhana. Nah, pertama di sini saya akan membahas dari soal yang pertama, yaitu hitung nilai faktorial rekursif. Baik, di sini sudah ada yang sudah kami kerjakan, yaitu yang pertama sudah pasti mendeklarasikan. Jadi di sini kami mendeklarasikan dengan tipe data integer, yaitu bilangan, faktorial, dan i. Nah, lalu kami membuat output yaitu dengan masukkan bilangan. Nah, setelah output masukkan bilangan, selanjutnya kami menambahkan input yang dimana input ini adalah bilangan yang akan dimasukkan oleh user. Baru selanjutnya yaitu faktorial sama dengan 1. Jadi karena faktorial itu kan kalau faktorial dia kan harus ada juga 1 kan Pak. Jadi kalau misalnya 2 faktorial kan 2 kali 1. Nah, jadi istilah faktorial sama dengan 1. Barusannya i sama dengan 1. Nah, di sini dilakukan perulangan atau looping menggunakan while. Di sini while, yang dimana while itu ketika di situ while-nya ketika i lebih kecil sama dengan bilangan. Jika benar, maka faktorialnya itu dikali dengan i, yaitu 1. Baru selanjutnya i-nya itu 1 tambah 1 sampai berulang terus sampai dengan bilangan. Lalu setelah itu jika salah, maka dia akan langsung menghasilkan output, yaitu hasil dari faktorial. Nah, di sini saya akan merankan program kami, apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal atau belum. Di sini kami melihatnya menggunakan autograder P, yang dimana tes faktorial yang dimana output yang diharapkan yang ini expected yaitu 5 dengan hasil 120. Di sini saya akan membuktikan apakah program kami sesuai 5 dan hasilnya sama 120. Untuk memastikannya lagi, saya akan mencoba masukkan 2 lagi, yaitu 0 ya, dan benar sama, hasilnya itu adalah 1 sesuai. Lalu saya lebih memastikannya lagi, saya akan mencoba dengan 3. Dan ya, benar juga 3 dengan hasil faktorial 6, karena kan seperti yang kita tahu faktorial dari 3 itu ada bilangan 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 6. Dan selanjutnya yaitu ada soal yaitu yang adalah jumlah deret Fibonacci. Nah, seperti yang kita tahu, Fibonacci adalah serangkaian
rangkaian angka di mana setiap angka merupakan jumlahan dari dua angka yang sebelumnya. Jadi sini kami sudah membuat programnya yang dimana kami mendeklarasikan A, B, tem, jumlah, N dengan tipe data integer. Nah, di sini tem ini adalah penyimpanan data sementara. Nah, di sini kami selanjutnya menambahkan input n. Jadi n ini itu bisa dibilang bilangan lah dari user untuk memasukkan ke dalam program. Nah, selanjutnya kami mengekspresikan A sebagai A sama dengan 1 dan juga B sama dengan 1 dan jumlah sama dengan 0. Selanjutnya kami di sini juga menggunakan perulangan yang dimana menggunakan menggunakan for. Nah, jadi for-nya itu for untuk itu misalkan itu 1 sampai dengan n. Nah, selanjutnya maka akan mengassign yaitu dengan jumlah sama dengan jumlah tambah A, karena kan seperti kita kan Fibonacci itu kan pertambahan dari bilangan sebelumnya. Nah, lalu ada tem sama dengan A seperti tadi itu kayak penyimpanan data sementara. Lalu selanjutnya mengekspresikan atau mengassign A sama dengan B. Lalu selanjutnya di B sama dengan tem tambah B. Lalu setelah itu maka keluarlah output dan jumlah dari Fibonacci tersebut. Nah, untuk memastikan program kami, saya akan membuat atau menginput yang seperti diharapkan menggunakan autograder pin ini. Fibonacci yang diharapkan jika memasuki atau jika menginput bilangan 5 maka akan keluar 12. Nah, di sini saya akan memastikan apakah benar program kami sesuai. Jadi di sini saya akan masukkan nilai 5. Benar, jawabannya itu 12 sesuai dengan apa yang diharapkan oleh soalnya. Selanjutnya yaitu dengan memasukkan bilangan 7. Apakah akan keluar hasilnya itu 33 juga? 7. Nah, di sini benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya untuk soal selanjutnya. Baik. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan daftar soal selanjutnya, yaitu nomor 3 dengan judul analisis nilai mahasiswa. Nah, kami membuatnya dalam logarithm. Nah, pertama kami akan mendeklarasikan dengan menggunakan tipe data integer dengan variabel i dan mahasiswa. Kemudian mendeklarasikan lagi menggunakan tipe data real dengan variabel nr, total, maksimum, dan minimum. Kemudian mendeklarasikan lagi menggunakan tipe data real dengan variabel ns dengan menggunakan array size 4. Kemudian mengassign total sama dengan 0. Kemudian menginput mahasiswa. Kemudian menjelaskan dengan tipe for
yaitu variabel 1 start value-nya dari 0 hingga 3 dengan step 1. Nah, di sinilah diproses dengan output masukkan nilai ke dan i tambah 1. Kemudian menginput NSI, kemudian mengassign total dari si output dan input ini, yaitu total sama dengan total tambah NS. Kemudian setelah dari diproses ini lanjut ke kemudian mengassign lagi NR total dibagi 4 karena nilai mahasiswa tersebut adalah 4. Kemudian lanjut mengassign maksimum NS. Nah, kemudian memproses lagi, yaitu menggunakan for, yaitu bervariabel i dari 1 start dari 1 hingga 3 menggunakan step 1. Nah, di sini proses lagi. Kemudian di dalam proses ini menggunakan if NSI lebih besar dari max. Jika benar dia max sama dengan NS, jika false dia akan lanjut ke mengassign minimal NS. Kemudian pemrosesan kedua yaitu menggunakan for dari variabel i startnya dari 1 hingga 3 menggunakan step 1. Kemudian disinilah diproses, yaitu di dalam if ini dibuat NS lebih kecil dari minimum. Jika benar kondisinya minimal sama dengan NS, minimum sama dengan NS. Jika false akan lanjut ke mengeluarkan output, yaitu rata-rata dan NR. Kemudian outputnya nilai maksimum dan hasilnya si maksimum ini, dan outputnya nilai minimum dari si minimum ini. Nah, kami akan merankannya dari contoh yang diberikan. Yaitu jika rata-ratanya 75, maksimumnya 90, minimumnya 60. Baik, kami akan merankannya. Maaf sebelumnya Pak, mungkin karena kurang mengerti, maksudnya kurang pasti untuk menginputnya, tetapi kan yang diharapkan outputnya itu yaitu dengan rata-rata, maksimum sama minimum. Jadi di sini kami karena tidak tahu pasti apakah berapa yang bisa rata-rata 75, 90 sama 60. Di sini kami akan mencoba berusaha. Nah, di sini kami akan sebisa mungkin mirip seperti itu walaupun tidak pasti ya Pak. Jadi di sini kami langsung buat misalnya 4, lalu nilai pertamanya itu 90, nilai keduanya 60, dan nilai ketiganya itu 85. Ya, dan nilai mahasiswa. Ya, nilai keempatnya itu 75. Jadi di sini kami mendekati, menebak-nebak dengan output yang bisa dibilang hampir sama, yaitu dengan ada nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum, yaitu dimana program kami 77,5 yang di atau grader yaitu 75, dan nilai maksimum sama 90 dan nilai minimum 60. Jadi menurut kesimpulan kami, apa yang sudah kami kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, oke, baik. Kemudian pada soal yang ke-4,
yaitu cek bilangan prima dan cetak deret. Nah, di sini kami membuat program dalam logaritm. Pertama kami mendeklarasikan dengan menggunakan type integer, yaitu x dengan variabel x, y, dan faktor. Kemudian menginput x, kemudian mengassign y sama dengan 1, kemudian mengassign faktor sama dengan 0. Nah, kemudian memprosesnya menggunakan looping, yaitu while, di mana kondisinya yaitu y sama dengan lebih kecil sama dengan x. Nah, di sini diproses menggunakan, jika benar, menggunakan if, di mana kondisinya x persen y sama dengan 0. Jika kondisinya benar, faktor tambah 1. Jika kondisinya salah, akan dilanjut, yaitu mengassign y tambah 1. Kemudian jika kondisinya salah, akan lanjut ke menggunakan if, yaitu faktor sama dengan 2. Nah, jika kondisinya benar, maka bilangan tersebut bilangan prima. Jika kondisinya salah, bilangan tersebut bukan bilangan prima. Nah, kami akan menerangkannya, yaitu bilangan 3. Nah, bilangan 3 merupakan bilangan prima. Kita coba melakukannya sekali lagi. Bilangan tersebut adalah bilangan prima. Kemudian pada soal yang kelima, yaitu simulasi kalkulator sederhana. Kami membuat sebuah program dalam logaritm, yaitu yang pertama kami mendeklarasikan dengan menggunakan type integer, yaitu seperti kita tahu dalam kalkulator itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kami mendeklarasikan lagi, yaitu menggunakan type data string, yaitu pilihan. Kemudian mendeklarasikan lagi menggunakan type data integer atau bilangan bulat, angka 1 dan angka 2. Kemudian menginput pilihan. Baik, saya akan melanjutkan seperti yang saya telah jelaskan, yaitu mendeklarasikan setiap apa yang kami butuhkan dalam program kami. Tidak lupa juga kami membuat input pilihan. Nah, di sini kan seperti yang diminta juga ada berbagai pilihan. Nah, pilihan itu ada 4, seperti operator aritmatika, yaitu dengan seperti biasanya itu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, di sini menggunakan 2 angka, makanya mendeklarasikan integer angka 1 dan angka 2. Nah, selanjutnya menginput pilihan. Nah, di sini kami membuat input pilihan agar si user ini dia mau menambah, kurang, kali, atau bagi dengan mengetik antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, di kondisi pertama, yaitu pilihan, jika user mengetik pilihan 1 atau mengetik bilangan 1, maka itu akan terjalankan operasi pertambahan, dan dimana jika benar maka input angka 1, input angka 2. Lalu di sini diekspresikan atau di assign ditambah sama dengan angka 1 tambah angka 2. Nah, maka akan keluar output hasil dari pertambahan antara kedua angka tersebut. Nah, selanjutnya jika user tidak membuat pilihan dengan angka 1 dan dia mengetik angka 2, maka akan selanjutnya berlanjut ke dalam kondisi di sini. Nah, kondisi yang kedua ini yaitu pilihan 2. Nah, jika benar maka ada
operasi pengurangan. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya, user akan menginput angka 1 dan angka 2. Nah, tapi di sini yang berbeda yaitu dengan kurang. Nah, jadi kurang ini di operasi kurang ini yaitu angka 1 kurang angka 2. Nah, setelah itu maka akan keluar hasil yaitu output kurang. Nah, selanjutnya jika salah juga di sini kondisi ketika user memilih atau mengetik angka 3, yang dimana angka 3 itu adalah operasi perkalian. Sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mengimport angka 1, mengimport angka 2, dan juga mengassign yaitu kali angka 1 kali angka 2, atau manipulasi bisa dibilang, dan akan keluar hasil yaitu output kali. Nah, jika si user mengetik 4, maka operasi bilangan yang terjadi yaitu pembagian, yang dimana angka 1 dan angka 2 itu dibagi. Nah, di sini akan mengrankan program. Baik, setelah programnya dibuat, kami akan menjalankannya sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, dikatakan di sini menu pertama yaitu tambah dengan menginput 5 tambah 3, hasilnya 8. Ketika si user membuat pada menu pertama yaitu 5 dan 3, maka hasilnya pertambahannya 8. Nah, terbukti bahwa inilah pertambahan. Yang kedua, jika si user memasukkan menu 2 dengan menginput angka 10 dan 4, menu 2 angka 10 dan 2. Nah, hasilnya 8 karena di menu 2 ini terdapat pengurangan. Kemudian di menu atau pilihan ketiga dibuat di sini yaitu menginput 4 dan 5. Menu ketiga 4 dan 5. Nah, terbukti bahwa 4 dikali 5 yaitu 20 dengan menggunakan menu ketiga yaitu perkalian. Kemudian yang terakhir adalah menu keempat yaitu pembagian dengan menginput angka 15 dan 3. Harus mengeluarkan angka 5. Maaf, 15 dan 3. 4, angka 15 dan 3. Nah, terbukti bahwa 15 bagi 3 itu adalah 5 dengan menggunakan pilihan keempat yaitu pembagian. Baik, sekian. Mungkin sudah kami jelaskan semuanya dari soal nomor 1 dan nomor 5 sampai nomor 5, Pak. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang. Kami minta maaf. Terima kasih.